Nah, Nabi SAW menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas min waja'in ishtadda bi, dari sakit yang cukup parah yang telah menimpaku. Jadi sakit yang telah menimpa atau yang sedang dirasakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Faqultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja' ma tara. Sesungguhnya sakitku ini sudah pada puncak sebagaimana yang engkau lihat. Gitu ya. Jadi sakit ini udah parah banget nih. Bagaimana engkau saksikan sendiri. Wa ana dzumalin, dan aku termasuk orang yang banyak hartanya. Jadi ini mengabarkan dalam rangka bukan sombong ya. Saya banyak duit nih. Mengabarkan karena ada hal yang ingin ditanyakan. Wala yarithuni illa binatun li, dan tidak ada ahli warisku kecuali anak perempuanku. Afa atasaddaqu bi thulutsai mari? Maka bolehkah aku bersedekah atau mewariskan itu dengan 2/3 hartaku? Qala, maka kata Nabi, la, tidak. Qultu fasyatru ya Rasulullah, boleh enggak setengah wahai Rasulullah? Faqala la, enggak boleh. Qultu fasulusu ya Rasulullah, kalau sepertiga gimana? Tadi kan 2/3, setengah, sekarang 1/3. Maka kata Nabi, as-sulus was-sulusu katsir. 1/3 boleh, karena 1/3 itu sudah banyak. Innaka antadhar warasataka aghniya, sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, cukup. Khairun, itu jauh lebih baik min antadharahum, daripada engkau tinggalkan mereka, maksudnya ditinggal wafat, alatan, dalam keadaan miskin, yatakaffafunan nas, kemudian mereka minta-minta kepada manusia. Wa innaka lan tunfik nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah, tidaklah engkau menafkahkan sebuah nafkah yang diharapkan dengan nafkah tersebut wajah Allah, illa ujirta 'alaiha, kecuali engkau akan diberikan ganjaran atas sedekah tersebut, hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai suapan yang diletakkan ke dalam mulut istrimu. Ya. Qala faqultu ya Rasulullah ukhallaf ba'da ashabi. Maka kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, apakah saya ditinggalkan di Mekah setelah kepulangan sahabat-sahabatku? Qala ka innaka lan tukhallaf fata'mal 'amalan tabtaghi wajh Allah illa zadatta bihi darajatan wa rif'atan. Engkau tidak akan ditinggalkan sehingga engkau mengamalkan sebuah amalan yang kau harapkan adalah wajah Allah, kecuali dengan amalan itu, kalau ikhlas karena Allah, akan ditambah derajat dan ditinggalkan derajat oleh Allah. Wala'allaka an tukhallaf hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Kemudian engkau kalau ditinggalkan, ya, kalau engkau ditinggalkan pun, antu khalaf hatta yantafi'a bika aqwamun, karena usia masih panjang, tetapi nantinya akan ada beberapa kaum yang dapat memperoleh manfaat dari hidupmu. Jadi kalaupun engkau ditinggalkan, tapi akan ada orang yang dapat manfaat darimu, dan ada segelintir orang yang dapat kerugian darimu, maksudnya akan terdampak buruk dari adanya engkau ini. Kemudian Allahumma amdi ila ashabi hijratahum wa la taruddahum ala a'qabihim, lakinnal ba'is Sa'ad bin Khawlah yarthi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata di Makkah. Hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan, ya Allah, sempurnakanlah pahala untuk sahabat-sahabatku dalam hijrah mereka. Dan janganlah engkau balikan mereka pada tumit-tumitnya. Maksudnya apa? Murtad. Jangan jadikan para sahabat itu murtad. Tetapi yang miskin dan rugi itu adalah Sa'ad bin Khawlah. Kenapa? Karena
Rasulullah SAW merasa kasihan padanya sebab matinya di Mekah. Jadi maksudnya ketika diperintahkan para sahabat pada hijrah gitu ya. Nah, Khawlah di sini Sa'ad bin Khawlah wafat di Makkah. Gitu ya. Berarti artinya apa? Artinya kenapa Nabi merasa kasihan, miskin gitu, kenapa? Karena Sa'ad bin Khawlah tidak ikut hijrah. Ya, tidak ikut hijrah bersama para sahabat yang lainnya. Namun dalam riwayat lain disebutkan ada yang mengatakan Sa'ad bin Khawlah sempat hijrah. Ya, bahkan ikut perang Badar dan lain sebagainya, tapi kembali ke Mekah. Kemudian wafat di sana. Sedangkan para sahabat itu kebanyakan wafat di mana? Di Madinah. Di Baki ya. Kalau umroh atau haji, berapa ribu sahabat di sana? Sekitar 10.000 sahabat dimakamkan di Baki itu. Jadi banyak banget yang wafat di Madinah. Dan bahkan Nabi memotivasi. Ya, barang siapa berkehendak untuk mati di Madinah, maka hendaknya dia mati, berharap mati di Madinah. Kenapa? Karena aku akan menjadi syafaat. Aku akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang wafat di kota Madinah. Jadi Nabi merasa kasihan karena yang lain rata-rata wafatnya di Madinah, malah beliau balik lagi ke Mekah dan kemudian wafat di sana. Baik, para jamaah dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Hadis ini ya tentunya berkaitan dengan keikhlasan. Tidaklah sedekah itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau sedekah itu murni karena Allah. Bukan karena yang lain, termasuk karena apa? Biasanya sedekah karena apa? Ingin dilipat gandakan, Pak, biar makin kaya. Rajin-rajin sedekah, apa kata orang? Rajin-rajin sedekah biar berlimpah. Ya, kan kalau bahasa kita kan kaya nabung pangkal kaya. Kemudian diganti sedekah pangkal kaya. Betul, sedekah itu akan membuat kita kaya. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta, tapi yang mendapatkan pahala dari Allah adalah ketika sedekah itu karena Allah. Kalau sedekah pangkal kaya, niat utama, ambisi utama, orientasi pertamanya adalah kaya, maka sedekahnya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Jadi rugi, sudah banting tulang kita tabung, dikeluarkan untuk orang lain kita nggak nikmati, nggak masuk perut kita, nggak fasilitas yang nggak kita rasakan, dikasih orang lain, nggak dapat apa-apa, rugi. Ya, maka di hadis ini dikatakan innaka lan tunfik nafaqah, tidaklah engkau menafkahkan sebuah nafkah tabtagi biha wajh Allah, engkau harapkan dengan sedekah itu adalah wajah Allah, illa ujirta 'alaiha. Nah, yang beginilah sedekah yang engkau mendapatkan ajar, pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan uang saja. Dikatakan sedekah ketika seorang suami misalnya memberikan suapan dan meletakkan suapan tersebut di mulut istrinya. Baik, kemudian jamaah azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Dalam hadis ini tentunya kenapa kita sebutkan faedah pertama, karena berkaitan dengan judulnya ya. Dicantumkan oleh Imam Nawawi hadis ini karena berkaitan dengan apa? Dengan bab keikhlasan. Nafkah harus ikhlas. Namun ada faedah lain yang disebutkan oleh para ulama dari hadis ini tentang bolehnya seseorang menyampaikan rasa sakit yang dirasakannya. Boleh itu. Bagaimana tadi siapa? Siapa di sini? Sa'ad bin Abi Waqqas. Curhat kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tanpa mengurangi kesabaran. Dan bukan maksudnya mengeluh dalam arti menghilangkan ridho terhadap takdir Allah. Jadi kalau mengeluhnya itu menunjukkan dan menyeret dia jadi nggak ridho dengan takdir Allah, maka di situ mengeluhnya dosa. Kenapa? Karena kalau mengeluh berarti dia murka dengan takdir Allah.
nggak terima dengan takdir Allah. Dan barang siapa yang nggak ridho dengan takdir Allah, Allah nggak akan ridho kepada dia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, apa kata Nabi SAW? Faman radiya falahur ridho, wa man sakhita falahus sukht. Barang siapa yang ridho terhadap takdir Allah, maka Allah ridho kepadanya. Jadi orang sakit bisa dapat ridho Allah ketika apa? Ketika dia ridho terhadap takdir yang menimpa dia. Wa man sakhita, dan barang siapa yang murka, nggak ridho dia, nggak rela Allah kasih sakit, Allah timpakan musibah kepada dia, maka Allah pun murka kepada dia. Nah ini rugi, udah jatuh ketiban tangga kalau kata bahasa kita. Udah sakit dimurkai Allah, nggak dapat apa-apa, rugi. Jadi boleh seorang itu menyampaikan rasa sakitnya dulu, atau misalnya ke dokter mengeluhkan agar diobati jelas, ya, tanpa mengurangi tadi apa kesabaran, keriduan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah azani Allah wa yakum ajmain, di antara faedah yang lainnya, tidak boleh memberikan wasiat kepada siapa? Kepada siapa? Ahli waris. Kenapa nggak boleh? Karena ahli waris sudah dapat warisan, bagian warisan. Jadi wasiat itu kepada selain ahli waris, misalnya pembantunya yang bantu-bantu dia, atau intinya atau saudaranya misalnya yang punya jasa sama dia yang nggak ada hubungan dengan ahli waris. Nah, itu boleh kita kasih wasiat, tolong sebagian hartaku ini tolong berikan kepada dia kalau saya meninggal. Ini wasiat namanya. Ya. Khairanil wasiyah. Kebaikan dari bentuk wasiat. Nah itu boleh wasiat kepada selain ahli waris. Yang tidak boleh adalah wasiat kepada ahli waris. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, kata Nabi, riwayat Ahmad dan juga ashabus sunan, jadi imam-imam yang lainnya dari pemilik sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi dan lain sebagainya meriwayatkan hadis ini. Apa kata Rasul? Kenapa imam yang 4 ini sepakat nggak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris? Karena hadis Nabi mengatakan, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada orang yang membeli haknya. Jadi setiap ahli waris punya apa? Punya haknya, punya bagiannya. Allah sudah bagi itu. Anak laki berapa, anak perempuan berapa, istri berapa, dan lain sebagainya. Sudah Allah bagi. Maka apa? Maka berikan hak itu kepada orang yang memiliki hak. Maka kata Nabi, fala wasiyata liwaris. Nah, berdasarkan hadis ini nggak boleh. Maka tidak ada boleh wasiat kepada ahli waris. Maka lihat ketika sahabat ini mengatakan tentang wasiat, kemudian tentang sedekah, dibatasi juga. Ketika seorang itu boleh bersedekah, memberikan wasiat kepada orang lain, maka dibatasi nominalnya, dibatasi kadarnya. Berapa itu? 1/3. Karena kata Nabi 1/3 itu sudah banyak. Pertanyaannya, kapan boleh wasiat kepada ahli waris? Kapan wasiat itu, kan tadi kan hukum asalnya nggak boleh. Tapi ada kondisi di mana wasiat itu dibolehkan untuk ahli waris. Nah ternyata boleh, jadi nggak mutlak haramnya, nggak mutlak larangannya. Kapan? Ada yang tahu? Kapan wasiat itu dihalalkan bagi ahli waris? Hah? Kapan? Kapan ya. Ketika ahli waris yang lain ridho, boleh. Ya berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis riwayat Ad-Daruqutni an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, kata Nabi SAW, la wasiyata liwaris.
Tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris karena ahli waris sudah dapat bagian masing-masing. Illa kecuali an yujizal warathah. Kecuali ahli waris yang lain memperbolehkan, mengizinkan. Dan ini syaratnya ya setelah wafat gitu. Setelah wafat dibagikan. Dan yang lain ridho. Ya misalnya bapaknya bilang, misalnya tulis di kertas, tolong anak yang ketiga dia kan agak susah, tapi banyak bantu bapak lagi. Kalau bapak lebih dahulu dipanggil Allah, tolong berikan sekian. Kalau yang lain ridho, maka boleh. Ya, tidak ada pengecualian. Tidak mutlak haram. Walaupun ada sebagian ulama mutlak, seperti Zahiri ya. Kalau Zahiri udah nggak boleh, nggak boleh. Tapi ini riwayat yang sahih, termasuk juga fatwanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, la tajuz wasiyah liwaris illa an yasha'a warasah. Gak boleh ada wasiat kepada ahli waris kecuali ahli waris yang lainnya menghendaki, mengizinkan. Baik. Nah ini juga para jamaah dijadikan landasan dalil bahwa bersedekah ternyata nggak boleh boros. Ada orang misalnya tobat, ya dia pengen berkah hartanya, saya infakkan semua harta saya, nggak boleh itu. Terus bagaimana dengan sahabat siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini beda kondisi. Ulama merinci. Karena perlakuan sahabat bukan berarti kemudian menyalahi aturan Allah di dalam surat Al-Furqan. Betul nggak surat Al-Furqan itu? Walladzina tentang ibadur rahman. Nama masjidnya ya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan mereka para hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, apabila itu di akhir-akhir Al-Furqan ya, apabila mereka menginfakkan hartanya tidak boros, tidak juga kikir. Jadi nggak pelit, nggak kurang, nggak lebih gitu. Kenapa? Wa kana baina dzalika qawama, pertengahan antara itu. Nah, maka menjadi landasan juga kata para ulama atau sebagian ulama bahwa sedekah yang terbanyak adalah sepertiga harta kita. Nggak boleh lebih daripada itu. Misalnya, saya infakkan setengah harta saya untuk orang lain, untuk ya sepertiga. Kenapa? Dan ini juga menjadi alasan para jamaah azanillahu wa iyyakum ajmain. Apa kata Nabi tadi? Apa kata Nabi? Sesungguhnya engkau meninggalkan harta benda untuk dijadikan warisan ahli warismu sehingga mereka cukup, sehingga mereka kaya, itu jauh lebih baik daripada meninggalkan ahli waris kita dalam keadaan miskin. Kalau miskin gimana? Banyaknya. Pasrah akhirnya minta-minta, pengemis. Paham ya? Jadi ini jadi landasan bersedekah ada takarannya, ada kadarnya. Begitu. Demikian pula faedah yang lainnya para jamaah azanillahu wa iyyakum ajmain, bahwa bolehnya seseorang itu menabung. Jadi nabung itu tidak tercela. Nabung itu tidak tercela. Buktinya lihat. Sampai sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan apa? Wa ana dzu malin. Saya ini banyak hartanya, nabung. Maka kemudian Nabi katakan, engkau itu tinggalkan harta itu, jangan mumpung masih hidup nih, boros dalam sedekah misalnya, atau foya-foya dan seterusnya. Enggak, kau tinggalkan harta ini yang banyak ini untuk ahli warismu, sehingga mereka nanti nggak minta-minta sama manusia. Jadi tidak tercela ya. Tadi saya bacakan ayatnya di dalam surat Al-Humazah. Allah mencela orang yang pengumpat, pencela, di antara sifatnya apa? Alladzi jama'a malau wa 'addada. Yaitu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Nah, ini kalau membuat dia jadi kikir. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang itu nabung kemudian tidak mengeluarkan haknya, hak orang lain, seperti apa? Zakatul fitr misalnya, atau nafkah kepada keluarganya tidak dicukupi, kikir. Maka saat itulah kemudian itu yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala mencela mereka. Mereka ngumpulin duit dan dihitung-hitung.
Tapi kalau mengumpulkan uang dihitung-hitung, tapi juga kemudian memberikan hak orang lain yang ada pada harta tersebut, atau memberikan nafkah juga kepada anak istrinya yang cukup, maka menabung hukumnya boleh. Karena pernah saya dengar sebagian orang, sebagian ustaz mengatakan juga, Islam nggak perlu nabung. Sedekah aja sedekah. Ini kata Nabi ya. Dan bahkan Nabi pernah nabung juga untuk makan selama 1 tahun. Ya, Nabi nabung untuk persediaan makan berapa? 1 tahun ke depan. Jadi tidak ada masalah ya. Selama tadi apa saja syaratnya? Hak orang lain dikeluarkan dan tidak kikir. Ya, tidak kikir artinya tidak tidak dalam hal nafkah itu tidak kikir memberikan hak yang tidak cukup. Bagaimana dulu pernah siapa? Sahabat Abu Sufyan yang diadukan kekikirannya kepada Rasulullah SAW. Mengatakan apa? Inna Abu Sufyan rajulun sahih wa Rasulullah rajulun syahih. Wa Rasulullah, Abu Sufyan ini pelit. Ya. Tidak memberikan aku nafkah yang cukup untukku dan keluar dan anak-anakku. Maka bolehkah aku ambil hartanya secara diam-diam, nggak bilang-bilang? Kata Rasulullah SAW, kalau cukup, ya kalau uang dia cukup, kemudian malah nggak mencukupi istri anaknya, maka boleh. Tapi ambil sekedarnya untuk mencukupkan saja. Ini dijadikan dalil sama ibu-ibu nih ngambil duit suaminya. Ya. Ini kan kata Rasul boleh. Boleh kalau dia pelit. Yang kedua apa? Sekedar ambil kalau kurang. Ini ada yang ngambil beli motor baru, ambil beli mobil baru, ambil beli apa namanya fasilitas-fasilitas yang sifatnya bukan kebutuhan hidup tapi gaya hidup. Nggak boleh. Nggak boleh ya, jadikan ini para wanita, para istri berdalih bukan berdalil. Ya, berdalih, oh ini Rasul pernah mengadukan seorang wanita kepada beliau tentang suaminya yang pelit. Akhirnya ngambil sembarangan di dompet, ambil 2 juta, di berangkasnya diambil 2 juta. Nggak boleh itu ya. Kemudian para jamaah azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, ini yang kita para jamaah sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Jangan pernah kita meremehkan. Kita cari duit, cari doku, cari cuan, cari uang untuk anak istri kita, itu pahalanya besar, Pak. Itu pahalanya besar. Kenapa saya tekankan ini? Karena jamaah biasanya kita merasa dapat pahala itu kalau nafkah, kalau infak itu kepada orang lain. Betul nggak, Pak? Oh, ini pahalanya besar nih, bangun masjid dan lain-lain. Setiap hari kita kerja cari uang untuk anak istri, itu besar pahalanya. Bahkan pahala yang lebih besar. Dalam sabda Nabi SAW, ya, dinar anfaqtahu fi sabilillah, dinar yang kau infakkan fi sabilillah, wa 'alal fuqara wa 'alal masakin, fakir miskin dan lain sebagainya, wa dinar anfaqtahu 'ala ahlik a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu 'ala ahlik. Yang paling besar pahalanya adalah harta yang diinfakkan, yang dinafkahkan kepada siapa? Keluargamu. Jadi, nah di sini lihat kenapa seorang itu ketika cari rezeki itu jangan lupa juga niat cari nafkah dengan memberikan nafkah kepada keluarga mendapatkan pahala yang besar dibandingkan pahala kita berikan harta tersebut fi sabilillah kepada orang miskin, kepada orang fakir. Itu lupa kita berangkat cari duit yang bisa menabung, bisa kasih makan, enggak lupa. Ini sumber apa? Pahala kita. Makanya dalam ibadah nikah banyak pahala-pahala yang Allah janjikan, yang Allah tawarkan kepada kita, khususnya sebagai seorang suami. Ini bicara nafkah, bicara infak, bicara harta kita. Jadi ingat ya, ketika kasih uang jajan istri, kasih uang jajan anak, ketika kasih uang belanjaan, ingat, ini pahala, Pak. Jangan sekadar saya harus memenuhi, menggugurkan kewajiban, enggak. Saya ingin dapat pahala. Diniatkan ini. Ini mengingatkan saya kepada
kepada saya pribadi, ya, yang sering lupa juga dengan niatan ini, padahal ini pahalanya lebih besar sekali lagi daripada fisabilillah, daripada kepada fakir, miskin, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang jalanan, mungkin juga para janda yang butuh uluran tangan kita, tapi kita lupa niat. Kalau ada orang yang susah, waduh. Kemudian kita berupaya nih, tolong kasihkan nih, biar saya ikhlas, nggak usah kasih tahu nama saya. Nah di situ kita benar-benar meniatkan pahala, ikhlas dan lain sebagainya untuk orang lain yang tiap hari, tiap bulan, ya, yang rutin untuk keluarga, lupa dengan meniatkan itu. Ya, jadi saling mengingatkan, ya, bagaimana kita meniatkan agar pahala itu didapatkan. Karena seorang itu mendapatkan tergantung apanya? Tergantung apa yang dia niatkan. Walikul limriin mana wa, dia mendapatkan, seorang itu mendapatkan mana wa, apa-apa yang diniatkan. Baik, kemudian juga para jamaah azanillahu wa iyyakum ajma'in, di dalam hadis ini juga di antara faedah lainnya adalah motivasi atau dorongan untuk silaturahim. Ya, silaturahim wal ihsan ilal aqarib. Silaturahim dan berbuat baik kepada kerabat-kerabat. Wa anna silah al-aqrab afdal min silatil ab'ad. Dan lihat, ya. Jadi dalam silaturahim itu ada tingkatan juga. Misalnya kepada paman lebih baik daripada yang jauh dari paman. Siapa misalnya pamannya paman gitu, ya. Jadi semakin dekat hubungan itu dengan rahim, silaturahim, maka pahalanya pun atau keutamaannya pun lebih baik. Jadi menyambung silaturahim dengan yang lebih dekat itu lebih baik daripada yang lebih jauh. Jadi silatul aqrab khairun min silatil ab'ad. Silatul aqrab khairun min silatil ab'ad. Ya, seperti ini, seperti kepada kedua orang tua lebih baik daripada kepada adik kakak kita. Karena silaturahim yang paling dekat siapa? Orang tua kita. Ini kita keluar dari rahim ibu kita gitu. Kemudian juga wallahu alam, ini mungkin menurut sebagian ulama, terlarangnya memindahkan mayit dari satu negeri ke negeri lain. Makanya lihat, ya, orang yang wafat di Mekah, ya udah kuburkan di sana, di Madinah kuburkan di sana, nggak perlu dipindahkan. Karena kalau itu disyariatkan, maka Sa'ad bin Khawlah tadi akan dikuburkan di mana? Ya di Baqi sudah. Gitu, ya. Tapi itu tidak disyariatkan. Baik. Yang berikutnya para jamaah azanillahu wa iyyakum ajma'in. Hadis yang berkaitan dengan keikhlasan juga. Di mana letak keikhlasan, di mana? Di mana letak keikhlasan? Hah? Di dalam hati. Apa kata Nabi? An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang sangat populer, sangat masyhur. Setiap kita insyaallah hafal. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah enggak lihat apa? Jisim kita, fisik kita. Enggak lihat juga rupa kita. Yang Allah lihat adalah qulubikum, adalah hati-hati kalian. Nah, biasanya jemaah, fenomena ini mungkin akan terasa ketika kita ke luar negeri atau umroh misalnya, lihat orang hitam banget, ya, pekat hitamnya. Kemudian kita merasa apa? Makhluk kayak gini, ya. Kemudian kita merasa apa? Merasa lebih baik. Padahal di sisi Allah sama sekali nggak ada itu yang dilihat sama Allah itu. Maksudnya bukan berarti Allah nggak lihat buta gitu, bukan, ya. Tapi nggak Allah pandang, nggak dijadikan sebagai tolak ukur penilaian.
Sama seperti apa? Sama seperti maaf ya. Kita merasa lebih tampan dibandingkan orang lain. Kita fisiknya lebih sempurna, dalam tanda kutip tidak ada kekurangan di dalam fisik kita. Ada orang yang disabilitas. Dan sering ketika kita bandingkan fisik kita, rupa kita dengan orang lain, kemudian muncul dalam hati apa? Merasa lebih baik dan ada kaitannya dengan iman, dengan Islam kita. Jujur ini, pasti pernah. Benar nggak? Pasti pernah, mau nggak mau ini. Lebih tampan, gitu ya, lebih gagah, merasa, oh ada kaitan dengan iman gitu. Padahal nggak sama sekali. Ini tegas Rasulullah SAW mengatakan, Allah nggak lihat fisik kalian, Allah nggak lihat rupa kalian, yang Allah lihat adalah hati kalian. Tapi lihat kenyataannya para jamaah azani Allah ya kemajmain. Kenyataannya. Mana yang lebih kita perhatikan? Penampilan atau hati? Penampilan. Ya, ada kotor dikit, oh nggak enak sampai diganti tuh. Misalnya kalau pakai baju putih ada noda dikit, waduh nggak enak, dikucek dulu di. Kenapa? Kotor nggak enak dilihat tampilannya. Tapi hati kotornya banyak, biarin antepkeun. Dosa maksiat nggak diistighfari, nggak ditaubati. Itu kita. Padahal Allah nggak lihat tuh dia kotor gitu, Allah nggak peduli gitu ya. Walaupun maksudnya bukan berarti di sini Islam mengajarkan nggak bersih, bukan ya. Tapi begitu besarnya manusia perhatian kepada penampilannya, kepada rupanya. Lihat juga para wanita skincare semahal apapun, perawatan semahal apapun dilakukan. Badannya dirawat, bodinya biar bagus, dan lain sebagainya. Tapi tidak perhatian kepada apa? Hatinya. Sama kayak kita juga, biar berotot, biar keren, biar paten, biar mantap. Tapi hatinya dibiarkan. Nggak mantap, nggak bagus. Ya, padahal perhatian seorang mukmin kepada hatinya adalah perhatian yang prioritas. Yang wajib setiap kita berupaya melihat, mengukur, menilai dari hati kita sebagaimana yang Allah lihat dari kita tersebut. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Baik para jamaah dan ya Allah wa iyyakum ajmain, maka jangan terpedaya ya. Jangan terpedaya kita yang dikasih tampan, kita yang dikasih gagah, kita yang dikasih kaya, kita yang dikasih sempurna nih, kita sempurna. Alhamdulillah ya, kaki kita normal, tangan kita normal, lisan kita normal, mata kita normal, penciuman kita normal. Ya, mata kita dua. Mungkin ada yang minus dan lain sebagainya. Sempat viral kemarin beberapa hari, kakek ini disembunyikan seumur hidupnya. Lihat nggak, bapak-bapak? Matanya di tengah satu, nggak tahu diedit atau gimana tuh. Allah alam kayaknya bener gitu. Jadi baru viral videonya. Jadi subhanallah. Ya, tapi bukan berarti dajjal, karena dajjal itu dua, cuma yang satu picek gitu. Ya, nggak lihat. Kayak kayak anggur. Bukan berarti di tengah satu gini. Ya. Salah paham itu orang. Awar gitu ya. Nah, maka para jamaah lihat kita yang merasa normal, sekali lagi merasa sempurna fisik kita, apalagi merasa tampan walaupun sok tampan, ya kurang tampan tapi sok tampan. Karena banyak yang lebih tampan daripada dia. Di atas langit ada langit. Yang paling langitnya siapa? Rasulullah SAW. Ya, walaupun ulama khilaf, ada yang mengatakan Nabi Yusuf, ada yang mengatakan Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah alam, ya paling sempurna dalam hal apapun Nabi kita SAW. Nah, maka jangan terpedaya dengan fisik. Padahal kita lupa kalau kita punya hati yang kotor. Karena dosa kita, karena maksiat kita, karena kelalaian kita, karena keburukan kita, karena kemalasan kita, kurangnya semangat dalam ibadah, seringnya futur. Kan buruk hatinya berarti. Lemahnya iman, lemahnya Islam, apalagi lemahnya ihsan, lemahnya muqarabah. Wah, lemah kita. Jelek berarti hati kita, para hadirin. Ya kalau misalnya dibongkar kayaknya udah hitam banget. Baunya udah busuk banget kayaknya. Ya, tapi itu nggak diperhatikan. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Makanya seorang mukmin itu apa? Memandang perkara yang gaib dengan pandangan syariat. Walaupun nggak lihat,
Tapi syariat sudah menjelaskan setiap anak Adam yang melakukan dosa pasti di dalam hatinya dibintikan bintik apa? Hitam. Itu kan kita lihat atau tidak bintik hitamnya? Nggak lihat. Noda tadi yang kena saus padang, bumbu padang kelihatan nggak? Kelihatan. Dalam hati nggak kelihatan. Tapi hal gaib tersebut dijelaskan dalam hadis yang sahih. Maka sekalipun nggak kelihatan, terasa, dipandang, dirasakan, diperhatikan, dipantau. Itu sifat seorang mukmin. Makanya para jamaah azanillahu yakum ajmain, sifat pertama seorang mukmin yang Allah sebutkan seorang yang bertakwa, yang mana ini akan menghantarkan kepada amal-amal yang baik, kepada iman-iman yang lainnya, adalah ketika dia beriman kepada yang gaib. Apa kata Allah? Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu yang pertama. Dosa dalam hati yang tadi hitam-hitam itu gaib atau tidak bagi kita? Gaib. Tapi kalau kita mengimani, maka sumber iman pertama dari iman kepada gaib. Lihat semuanya iman. Iman kepada Allah. Gaib enggak? Gaib. Iman kepada malaikat. Gaib. Iman kepada kitab-kitabnya. Gaib enggak kitab-kitabnya? Enggak kalau kitab-kitabnya. Iman kepada para nabi dan para rasul. Gaib enggak? Sekarang kita nih, lihat nabi. Enggak ketemu kan? Disebutkan dalam riwayat-riwayat. Kemudian kalau zaman mereka enggak gaib ya. Kemudian ini kebanyakannya rukun iman. Kemudian iman kepada hari kiamat. Gaib enggak hari kiamat? Gaib enggak tahu kapan. Takdir gaib enggak? Oh takdir gaib enggak tahu kita apa yang akan terjadi pada kita, apa yang akan menimpa kita, apa yang akan diberikan kepada kita, apa yang akan diambil dari kita. Gaib semuanya. Maka ketika dasar iman kepada gaib kita benar, ini akan menghantarkan kita senantiasa berada di atas jalan yang benar. Jadi perkara gaib yang penting ya. Lihat kata Allah, Allah lihat, kata Rasulullah SAW, akan tetapi Allah melihat apa yang ada pada hati kalian. Baik, maka hadis ini begitu berkaitan ya dengan bab ikhlas, bahwasanya amalan itu akan dianggap ketika hatinya baik, ketika niatannya lurus, ketika niatannya benar. Tetapi kalau amalannya benar, Pak, ada orang tampilannya sunnah, perbuatannya nyunnah, sholatnya sesuai sunnah, tapi hatinya ikhlas. Keterima nggak? Nggak keterima. Kenapa? Karena yang utama adalah hatinya dulu. Dan apa yang dalam hati itu dihisab juga sama Allah. Inna sam'a wal basara wal fuad. Jadi amalan-amalan hati dihisab juga. Kecuali dalam kondisi tertentu yang nggak dihisab. Ketika apa? Ketika hanya terbesit saja. Terlintas saja, itu nggak dihisab. Misalnya, para hadirin, kita terlintas maksiat. Cuma terlintas. Itu di luar kontrol kita. Di luar kuasa kita. Makanya itu diampuni sama Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Innallaha tajawaza an ummati amma hadatsat bihi anfusuha. Sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang terbesit, terlintas dalam apa? Dalam hati, dalam jiwa. Cuma selintas saja, bukan dipikirkan, diniatkan, ditekadkan, itu jadi dosa. Apalagi sudah ada usaha. Tapi kalau sekadar terlintas maksiat, apalagi kemudian diiringi dengan istighfar, diiringi dengan penyesalan, diiringi dengan taubat, maka tidak terhitung dosa sedikit pun. Nggak akan dihisab itu. Karena selewat saja, nggak bisa dikontrol. Syaitan ngasih was-was, udah kita nggak bisa, maka kita nggak tahu. Ya, tetapi kalau diniatkan, niat ketika sholat niat pengen disanjung, pengen dipuji, pengen dikatakan qori, pengen dikatakan Masya Allah, nyunnah, dan lain sebagainya. Nah itu diniatkan, itu yang akan dihisab. Inna sam'a wal basara wal fuad. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jam berapa Isya? 2:33. Berapa menit lagi? 5 menit lagi ya. Baik, satu lagi. Para jamaah azani Allah ya kumajma'in.
Jadi banyak ya. An Nabi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala, ini Abu Musa al-Ash'ari ini bukan Abu Musa yang menjadi pencetus Asy'ariyah, bukan ya. Abu Musa al-Ash'ari ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu syaja'ah wa yuqatilu hamiyah wa yuqatilu riya'a ayu dzalika fi sabilillah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal 'ulya fa huwa fi sabilillah, muttafaqun alaih. Rasul pernah ditanya sallallahu alaihi wasallam tentang seorang laki-laki yang berperang karena keberanian dia. Kenapa kamu perang? Kayak kawani, itu ya bahasa Sundanya. Punya gentleman, berani orangnya. Ada yang berperang karena pembelaan. Ada yang berperang karena riya. Yang mana yang dikatakan berperangnya di jalan Allah? Yang mana peperangan itu dikatakan fi sabilillah? Maka Nabi SAW hanya membatasi para jamaah. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah itu, nama Allah itu yang ditinggikan, maka itulah yang dikatakan perang di jalan Allah. Jadi maaf, kalau perangnya juga karena membesarkan nama ormas, nama kelompok, kalau buat kelompok saja, seperti saudara-saudara kita di Palestina ada kelompok A, B, C, hanya penamaan saja, tapi niat mereka karena Allah, syahid. Tapi kalau ingin dipuji kelompoknya, oh ini yang memperjuangkan Palestina, itu kembali kepada apa? Niat mereka masing-masing. Setiap personal, setiap individu nggak dipukul rata. Kenapa? Karena bisa jadi dia bergabung, tapi dia ikhlas. Karena mereka yang punya senjatanya, karena mereka yang tahu strateginya, karena mereka yang tahu kawasannya. Tadi paham ya? Jadi, ini benar-benar bahaya. Orang udah terjun di medan perang, malah mati konyol. Hanya karena apa? Hanya karena niatnya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada amalan yang lebih besar, yang paling puncak dalam Islam kecuali apa? Jihad fi sabilillah. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Ya, lagi-lagi hadis ini berkaitan dengan keikhlasan. Kata Nabi tadi, orang yang jihad ya harus ikhlas. Apa niat ikhlas itu dalam berjihad? Yaitu ingin kalimat Allah itu ditegakkan. Ingin kalimat Allah itu menjadi kalimat yang diagungkan, ditinggikan, disebut-sebut. Dan bukan dia, bukan nama kelompoknya, bukan nama kelompok jihadnya dan lain sebagainya, bukan. Bukan nama negaranya. Oh, negara ini berhasil menjajah melawan penjajahan, dan bukan. Tapi karena ingin kalimat Allah itu menjadi kalimat yang tinggi. Itulah yang disebut dengan keikhlasan. Dan hadis ini juga, ini bagus ya. Hadis ini juga memberikan keterangan kepada kita bahwasanya ilmu itu harus senantiasa menjadi hal yang pertama sebelum amal. Kan tadi kalimatnya apa? Su'ila Rasulullah. Rasulullah ditanya. Harus tahu dulu ilmunya, jangan sampai yang tadi karena keberanian, karena membela, karena ria, dianggap benar semua. Ditanya dulu, mana yang karena Allah? Berarti apa? Mengilmui dulu sebelum mengamalkan. Ilmu dulu sebelum jihad. Agar tahu bagaimana syarat-syarat jihad, bagaimana pedoman jihad yang telah diatur di dalam syariat Islam. Kemudian pentingnya bertanya tentang alasan dalam beramal. Pentingnya bertanya tentang alasan dalam beramal. Jadi kenapa saya mengamalkan ini? Itu tanyakan. Khususnya dalam diri kita ya. Apa alasan saya mengamalkan ini? Karena Allah tidak. Ya. Kalau sudah karena Allah, bagaimana cara aku melakukannya? Saya melakukannya. Di antaranya ya. Yang terakhir, dhammul hirs 'ala dunya. Tercelanya berambisi terhadap dunia.
yang tercelanya berambisi terhadap dunia. Jadi orang kalau punya sifat ambisius terhadap duniawi, celaka, nggak bahagia, ya, nggak akan mendapatkan kenyamanan sekalipun Allah kasih dunia dan seluruh isi yang ada dalam dunia tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan azan dikumandangkan dulu. Setelah ini barangkali ada yang ingin ditanyakan sambil menunggu iqamah, kami persilakan. Minuman dalam. Ya, ada aqua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن حي على حي على حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله
Oh, Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi al-uqdah. Ya, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika ada seorang ibu bilang kepada anak dan cucunya, dia bicara bahwa rumah ibu diwariskan hanya untuk anak kedua dan ketiga. Sedangkan anak yang pertama katanya tidak dapat bagian. Kalau begitu bagaimana ya Ustadz? Sedangkan anak yang pertama belum lama meninggal, tapi masih ada anak-anaknya dan istrinya. Ini pertanyaannya, siapa yang duluan? Ibunya dulu apa anaknya? Kalau anaknya duluan, dapat warisan nggak? Cucu itu? Ya terhalang kan? Terhalang oleh siapa? Anak yang lain. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau si anak meninggal, daripada orang tuanya yang nggak dapat warisan, orang dia udah meninggal. Ya, kecuali kalau ada warisan, kemudian ibunya meninggal duluan, setelah ibunya baru anaknya meninggal, maka jatah warisan ibunya ini jatuh kepada anak dari anak-anak yang meninggal itu. Kenapa? Karena menjadi harta waris si anak yang pertama juga bagiannya ada. Nah, harta waris itu berpindah kepada berarti apa derajatnya? Cucunya. Gitu ya. Nah, kalau jadi ini belum jelas nih ibunya dulu apa anaknya dulu yang meninggal ya. Jadi begitu. Nah, kalau misalnya ibunya duluan meninggal, maka anak pertamanya tetap dapat. Nggak ada kaitan dengan cucu ini ya. Anak pertama tetap dapat sekalipun si ibu ini mengatakan harta waris hanya dibagikan anak kedua dan ketiga saja. Wasiat ini batal. Kecuali tadi. Ya kecuali anak pertamanya ridho aja silahkan. Yang kedua ketiga silahkan ambil, saya nggak perlu ambil. Tapi kalau nggak ridho, ada satu yang nggak ridho, maka harus dibagikan sesuai dengan ketentuan dan ketetapan di dalam Al-Quranul Karim dan syariat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sedang berbuat sesuatu atau suatu kebaikan, di saat sepi, itu hatinya sudah ikhlas. Tetapi ketika orang lain melihatnya, hati merasa beda secara tidak sengaja, seperti yang di awal, dan sulit mengembalikan niat awal. Ini pertanyaannya apa ini? Nggak ada pertanyaannya. Syukron Ustaz, afwan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa ini maksudnya? Bagaimana solusinya? Ini bisa banyak pertanyaannya. Apakah ini termasuk ikhlas? Apakah mengurangi pahala? Mengurangi keikhlasan? Batal pahalanya? Banyak ini pertanyaannya nih. Kalau saya terka-terka sendiri banyak pertanyaannya dari akhwat ini. Jadi apa yang ditanyakan? Akhwat apa yang ditanyakan ini? Ya udah saya nerka-nerka aja lah ya. Ya baik. Ketika seorang, makanya lihat kata Nabi SAW atau sebuah riwayat ya. Nah ini mauquf atau marfu, saya lupa. Maka nalahu hib'ah falyaf'al. Barang siapa yang dia punya tempat bersembunyi untuk beramal, maksudnya apa? Menyembunyikan amalnya, maka hendaknya dia lakukan.
Karena memang apa? Hati itu sulit. Seolah merasa ikhlas padahal tidak. Oh, itu sulit. Yang merasa ikhlas pun belum tentu ikhlas, apalagi yang jelas sudah ada hawa-hawa, sudah ada hal-hal, sudah ada perkara-perkara yang bisa merusak ikhlas. Itu lebih sulit lagi. Yang jelas dia mungkin apa namanya, nggak ada yang lihat, nggak ada yang menyaksikan, itu bisa nggak ikhlas. Kenapa? Niat dunia kan bukan ikhlas juga itu. Merusak ikhlas juga, bukan hanya sekedar disaksikan oleh mata manusia, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dikenal, ingin masyhur, bukan hanya itu. Jadi banyak ya hal-hal yang bisa merusak keikhlasan itu banyak. Baik, maka ini yang pertama ya. Jika itu yang dimaksudkan, maka perbanyak amalan-amalan yang tidak disaksikan oleh orang lain kecuali kita yang tahu, Allah yang tahu, malaikat yang tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah berupaya, jangan bilang sudah ikhlas karena nggak bisa dipastikan kita ikhlas. Orang ikhlas itu orang yang nggak bisa memastikan kalau dia sudah ikhlas. Jadi ini, masya Allah ya, apa namanya, pede sekali dia, hatinya sudah ikhlas katanya. Nggak boleh ya, saya ralat, saya koreksi. Sudah berupaya ikhlas, tapi ketika ada orang lain, ternyata tercemar keikhlasan tersebut. Apa kata para ulama? Kalau di awal ibadah itu sudah ikhlas, di pertengahan kemudian ada perkara-perkara yang bisa merusak keikhlasan, selama kita lawan maka tidak berpengaruh kepada ibadah dan keikhlasannya. Saya sholat gitu ya, kita udah perindah, perbagus. Ada orang lain, apa jadi dijelekin bacanya? Apa sholatnya jadi Allah, gue takut biar ikhlas saya jelekin aja? Enggak, lawan riaknya, sum'ahnya, ujubnya dilawan. Maka ketika kita melawan tidak berpengaruh. Apa yang muncul dari ketidakikhlasan, dari sum'ah, dari riya tadi itu nggak ngaruh. Tidak akan membuat ibadahnya, pahalanya dikurangi sama Allah kalau kita lawan. Tapi kalau dinikmati, dibiarkan, maka bisa rusak. Baik sebagiannya atau keseluruhan pahalanya. Ya, itu mungkin ya yang dimaksudkan dalam pertanyaan. Jadi harus dilawan. Nah, kalau sudah dari awal orang itu misalnya sholat, baca Quran, dari awalnya niat sudah tidak ikhlas, dari awalnya, maka sudah batal sudah pahalanya. Batal ibadahnya. Jadi jangan ya misalnya caper dengan cara sholat. Tadi perhatian dengan cara apa? Sholat. Udah gak diterima itu sama Allah. Sholatnya syirik itu. Karena sholat yang dikerjakan karena siapa? Karena manusia. Misalnya ada calon nih. Calon mertua datang gitu ya. Mau lamaran. Jadi tiba-tiba sholat sunnah di rumah. Nah, itu sholatnya sholat syirik gitu. Karena dia sholat untuk siapa? Dan qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Billah dia. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyati li mertua. Gitu kan, bukan lillahi rabbil alamin. Ya rusak sudah. Atau untuk di calonnya gitu. Oh udah rusak. Atau yang tadinya nggak sholat jadi tiba-tiba sholat. Demi bisa menikahi wanita, demi menikahi bisa dilamar laki-laki, udah sholatnya udah syirik itu. Nggak diterima sama Allah sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, ada lagi yang tanyakan? Silakan. Ya, betul Pak. Itu dulu bentar ya. Memberi wasiat akan memberikan anak atau saudara, apakah anak dan saudara dibalik nama dulu setelah diberi wasiat itu boleh nggak? Setelah dia meninggal baru kasih boleh di nama. Iya. Untuk surat ya balik nama itu kan aturan negara bukan aturan syariat ya. Jadi kita kalau punya tanah nggak ada suratnya, selama itu tanah kita ya sah, itu milik kita ya. Jadi balik nama atau yang lain sebagainya itu terserah. Tetapi kenapa itu dilakukan seperti sekarang nikah, kenapa di KUA tercatat untuk menghindari madorot, karena memang kondisinya sekarang sudah
seolah menyeret kita, memaksa kita harus ikut itu. Nah, maka untuk menghindari madorot, percekcokan, mana buktinya? Ini bukti masih atas nama ini dan nama itu misalnya. Maka itu dilakukan. Tapi kalau anggota keluarga yang lainnya aman, dirasa aman, ya nggak masalah. Ya nggak ada masalah dengan dibalik namanya nanti, atau harus ketika hibah sudah dibalik nama dari sekarang. Itu insya Allah aman-aman saja. Dan saya tambahkan ya, makanya kenapa kebanyakan suami istri itu terjadi harta gono gini, baik karena wafat atau karena perceraian, karena tidak jelas akad dari awal. Ini kita bangun bersama ya. Atau misalnya kamu tinggalin rumah ini, cerai misalnya tinggalin, nah dia nggak jelas. Ini maksudnya dikasih, dipinjemin, numpang atau lain sebagainya. Kalau saya jelas, ini saya katakan, saya ke istri bilang ini rumah saya. Ini motor kendaraan saya. Kalau saya meninggal sekarang juga, ini warisan buat kamu dan anak-anak. Saya bilang begitu. Saya nggak katakan ini rumah kita, enggak, ini rumah saya. Ya, dan jadi kalau saya meninggal nih, kenapa saya nggak mau kasihkan? Ya karena saya baru bisa beli satu rumah, saya bilang. Kalau saya bisa beli 10 rumah, masa saya nggak kasih satu gitu ya. Saya baru beli satu, jadi ini punya saya. Kenapa kalau saya punya dua, kalau saya bagi dua nih misalnya, ini punya kita. Saya meninggal, dia nikah lagi sama yang lain, warisan saya dikit buat anak-anak. Itu diantaranya, paham maksudnya? Walaupun ya baik, ada kebaikan bagi apa namanya, ada kebaikan bagi istri, tapi dinikmati suami barunya nanti. Ya. Walaupun saya bilang ya kalau bisa nggak nikah lagi gitu. Karena kalau bisa sehidup sesurga, gitu ya. Saya bilang ke istri begitu, kalau bisa kita jangan hanya berkumpul di dunia, kita berkumpul sampai surga dengan anak-anak, dengan keturunan, dengan orang tua dan lain sebagainya. Jadi saya mintanya begitu ya, bukan karena kemampuannya masih segitu dan anak-anak ya butuh warisan. Kalau saya yang lebih dahulu. Ya, sehingga saya perjelas, ini punya saya, ini punya saya. Nah begitu dengan bapak-bapak ya, harus jelas itu mobil, ini Masya Allah mobil kita. Nanti pas meninggal tuh udah ada rekamannya tuh. Direkam sama istri, ini mobil kita, berarti setengah-setengah. Ya, rumah kita setengah-setengah dibagi nantinya. Padahal maksudnya ini kita nikmati bersama gitu ya, nggak mesti jadi kepemilikan. Jadi harus jelas kalau hibah ini saya hibahkan kepada kamu, ini saya hadiahkan kepada kamu, sah walaupun tidak ada tulisan, itu sudah sah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya silakan. Kita berusaha ikhlas, tapi di sana juga apa makin ingin beramal soleh, kita kehidupan baik. Gimana Ustaz? Itu ikhlas atau bukan? Iya, bagus pertanyaannya. Jadi merinci lagi ikhlas ya. Jadi jamaah azanillahu yakum ajmain, yang dimaksud ikhlas itu ada dua. Para ulama mengkategorikannya, termasuk Syekh Asy-Syafri hafizahullah taala, beliau mengatakan dua. Yang pertama karena ridho dan wajah Allah, yang kedua karena ganjaran tapi yang ada di akhirat. Paham? Jadi boleh kita karena ridho Allah, karena wajah Allah, yang kedua karena ingin mendapatkan balasan, tapi balasan ini yang Allah janjikan di akhirat, bukan di dunia. Seperti apa? Dibebaskan dari siksa kubur, ditampakkan pemandangan surga di alam kubur, dihisab dengan hisab ringan, dihindarkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, dijamin buah-buahan, bidadari. Itu kan balasan kan? Tapi di akhirat itu sudah ikhlas. Tapi kalau urusan balasannya dunia, nggak ikhlas. Yang tadi sore malaikat Ya. Ditambahkan hartanya, ya. Ma yusbihu abdun, tidaklah seorang hamba berada di pagi hari illa atahu malakan, kecuali datangi malaikat. Ada ahaduhum yaqul, yang satu mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikan ganti yang lebih baik kepada orang yang berinfak. Yang kedua apa? Allahumma a'ti mumsikan talafa, berikan kehancuran kepada orang yang memegang hartanya. Berarti niatannya apa? Niatannya tambah hartanya kan. Nah kalau itu jadi tujuan utama, nggak ikhlas juga, sekalipun doanya dari malaikat. Paham ya? Tapi kalau bonus, sama seperti
ayat tentang haji, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlam mir rabbikum. Ketika ayat tentang haji, jadi sambil haji, niatnya haji, tapi sambil niat di sana pengen dagang karena orang lagi banyak nih. Niat bisnis boleh. Tapi niat tujuan utamanya apa? Haji. Dan tidak mengurangi pahala dengan kita ada bisnis dan lain sebagainya. Jadi ketika dapat ganjaran berupa dunia nggak jadi kurang pahalanya. Karena itu tidak diniatkan menjadi ambisi utama atau orientasi utama kita. Gitu Pak ya? Iya kalau doanya malaikat tapi isinya dunia sama. Itu dunia, namanya dunia. Namanya dunia. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ada lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada yang tanyakan, kami cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita memohon kepada Allah, Allahumma rzuqnal ikhlas fil qawli wal amal. Semoga Allah karuniakan kepada kita keikhlasan dalam ucapan dan perbuatan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tatawwabur rahim. Ya Allah, semoga Engkau menerima amal kami karena sungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wa tub alaina, dan ampuni dosa-dosa kami, terima taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim, karena sungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.